Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, dan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, barakallahu fikum. Kita memulai pelajaran di pagi hari ini dengan membaca bismillah dan berdoa terlebih dahulu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Barakallahu fikum. Anak-anakku sekalian, mungkin pernah terbesit di dalam benak kita bagaimana cara agar bersemangat di dalam menuntut ilmu. Karena terkadang rasa malas itu kerap datang secara tiba-tiba ketika kita sedang menuntut ilmu. Ketika kita sedang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan jerat-jerat syaitan yang menggoda manusia, yang membisikkan di dalam hati manusia untuk bermalas-malasan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terhindar dari hal yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Padahal ilmu itu merupakan bekal kita di dunia dan di akhirat. Karena segala sesuatu yang manusia lakukan, segala sesuatu yang kita lakukan haruslah berdasarkan dengan al-ilm. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan berbuat. Anak-anakku sekalian, kita telah ketahui bahwasanya keutamaan atau salah satu keutamaan dari seorang menuntut ilmu yaitu adalah salah satu sebab ia dimudahkan jalan menuju surga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Rawahu Muslim. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum anak-anakku sekalian. Maka berikut ini adalah kiat-kiat agar bersemangat di dalam menuntut ilmu. Poin yang pertama yaitu adalah seorang yang menuntut ilmu harus ikhlas. Mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu tahu bahwa kita diperintahkan untuk ikhlas di dalam ibadah, di dalam menjalankan ibadah, termasuk pula dalam belajar ilmu din, ilmu agama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Anak-anakku sekalian, barakallahu fikum, ilmu merupakan landasan yang sangat penting. Hukum syariat dibangun di atas ilmu. Ilmu tidak diberkahi oleh Allah jika di dalam menuntut ilmu tersebut tidak diniatkan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi memperbaiki niat inilah yang membuat kita bisa terus semangat dalam belajar. Apabila ia belajar diniatkan karena Allah, maka ilmu itu akan bermanfaat. Dan sebaliknya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Namun memperbaikinya tentulah sulit dan butuh perjuangan. Maka dari itu kita masuk pada poin kedua, kiat-kiat yang kedua yaitu adalah hendaklah seseorang yang menuntut ilmu yaitu ia memiliki kesungguhan, bermujahadah, bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Dengan meluruskan niat, mengikhlaskan karena Allah. Lalu apa batasan orang bisa dikatakan ikhlas dalam menuntut ilmu? Nah, Imam Ahmad mengatakan bisa dikatakan ikhlas dalam menuntut ilmu yaitu ia niat dalam dirinya untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada dirinya. Setelah ia menghilangkan kebodohan yang telah hilang pada dirinya, maka dia berusaha menghilangkan kebodohan pada orang lain. Nah, seperti itu. Kemudian anak-anakku sekalian, barakallahu fikum,
kiat dari agar bersemangat dalam menuntut ilmu yaitu adalah poin yang ketiga, mengamalkan ilmu. Ya, mengamalkan ilmu membuat seseorang semakin kokoh dan semangat dalam meraih ilmu yang lainnya. Sedangkan enggan mengamalkan ilmu adalah sebab hilangnya barokah. Bahkan karena tidak mengamalkan ilmu tersebut, itu bisa jadi argumen untuk menjatuhkan diri seorang penuntut ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang semacam ini di dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah, bahkan kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ya. Jadi Allah membenci seseorang yang telah mempunyai ilmu, namun dia tidak atau enggan mengamalkannya. Ya. Mengamalkan pada dirinya atau bahkan mengamalkan kepada orang lain. Allah benci pada orang yang tidak ingin mengamalkan ilmu, yang enggan mengamalkan ilmu. Syekh Shalih Al-Utsami berkata, "Fal ilm syajarah wal amal samarah wa innama yuradul ilm bil amal." Ilmu itu ibaratkan pohon syajarah. Wal amal, dan amal itu samarah, buahnya. Ilmu itu dicari untuk diamalkan. Ta'zimul ilm halaman 27. Ya. Kemudian kiat dalam semangat ketika kiat agar bersemangat di dalam menuntut ilmu yang terakhir yaitu adalah poin yang keempat, perbanyak berdoa kepada Allah agar tetap terus semangat. Di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman, ya, yang selalu berdoa kepadanya untuk meminta keteguhan iman. Termasuk dalam hal ini adalah semangat dalam belajar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Rabbana afriq alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Rabb kami, limpahkanlah kesabaran atas diri kami dan teguhkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Quran surat Al-Baqarah ayat 250. Kemudian doa yang paling sering Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panjatkan yaitu adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Dibaca 3 kali biasanya, ya. Atau ya dibaca setiap sholat, dibaca setiap sujud, ya. Dibaca setiap kali kita belajar, boleh ya, kapan saja dibaca, ya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya. Yang artinya yaitu adalah wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami di atas agama, di atas ketaatan kepadamu. Nah, seperti itu. Nah, itulah beberapa poin agar kita bersemangat di dalam menuntut ilmu. Itulah kiat-kiatnya. Yang pertama yaitu adalah mengikhlaskan niat karena Allah di dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, hendaknya bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dan yang ketiga, mengamalkan ilmu. Dan yang keempat, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap terus semangat. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan menambah semangat kita dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.